We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Feni Reski dari jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjabarkan atau kita akan belajar tentang perkembangan kurikulum dari masa Budi Utomo hingga masa sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Disimak ya teman-teman. Let's go. Sebelum kita jauh melangkah, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum itu merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun globalisasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu sumber daya manusia memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. BEI tahun 1966 dalam Hamalik menyebutkan 3 hal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, the essential curriculum, meliputi keterampilan dan pengetahuan yang minimum yang pencapaiannya harus diukur dengan teknik atau quality control. Yang kedua, the potential curriculum, meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk meliputi setiap anak, selaras dengan perkembangan anak, jenjang sekolah, serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan untuk ini diperlukan evaluasi yang kontinu. Yang ketiga, the vocational curriculum, meliputi keterampilan dan pengetahuan yang khas yang harus dimiliki sejumlah anak sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masyarakat tertentu. Kualitasnya diukur atas dasar 2 aspek, yaitu prediksi dan tingkat pencapaiannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya perlu diperhitungkan. Di antaranya, A. Apa yang diajarkan, B. Bagaimana mengajarkannya, C. Siapa pelajarnya dan bagaimana mereka belajar, D. Keserasian bahan dengan kebutuhan real dari siswa dan masyarakat, E. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pendidikan termaksud perencanaan, organisasi, serta pengelolaannya, dan F. Perubahan-perubahan melalui berbagai inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung terus. Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengembangan perguruan tinggi atau sekolah akan menghadapi beberapa faktor penghambat. Nah, jadi di sini kita akan membahas sedikit terkait faktor-faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam pengembangan kurikulum. Antara lain, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terus-menerus meningkat, yang pada gilirannya akan menimbulkan kelangkaan fasilitas belajar dan personil pembimbing, sehingga membutuhkan kurikulum yang lebih sesuai. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut penyesuaian kurikulum agar masyarakat tidak ketinggalan dengan bangsa lain, terutama dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, aspirasi manusia semakin berkembang luas, berkat kebebasan berpikir dan mengeluarkan gagasan dan konsep perlu mendapat penyaluran yang wajar, agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Hal ini mendorong perbaikan dan pengembangan kurikulum. Yang keempat, dinamika masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor menyebabkan gerakan masyarakat baik vertikal maupun horizontal membawa pengaruh besar, artinya bagi pengembangan pendidikan. Nah, maka
Untuk mengurangi masalah-masalah yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum, Othniel Smith dalam Hamalik menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beliau menitik beratkan pada yang pertama, pemilihan titik tolak pengembangan. Yang kedua, analisis kekuatan-kekuatan yang ada secara selektif. Yang ketiga, teknik pelaksanaannya. Yang keempat, cara yang konvensional dalam mengusahakan perubahan. Dan yang kelima, kontrol atau pengawasan kurikulum. Oke, masih semangat kan sobat untuk mendengarkan lebih lanjut penjelasan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa lalu hingga kini? Macam-macam kurikulum dari masa Budi Utomo hingga Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau biasa dikenal dengan kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Perlu kalian ketahui bahwasannya kurikulum 1947 ini merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan dan memakai istilah dalam bahasa Belanda leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan oleh Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua, yaitu kurikulum 1952 atau biasa dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Nah, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 dan menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga
Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat, yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini, tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini juga merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarah pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective. Yang terkenal saat itu, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang keenam, kurikulum 1984 atau dikenal dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA atau Student Active Learning (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak divisi dan reduksi saat diterapkannya secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat
dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar learning outcomes dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 atau KTSP ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang ke-10, kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. K13 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Kurikulum Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar yang dicetus oleh Nadiem Makarim tujuannya sangat baik, agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan, kata Nadiem Makarim. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Konsep Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru harus kreatif untuk menggapai pengetahuan.
Sekian penjelasan terkait perkembangan kurikulum dari masa Budi Utomo hingga masa sekarang. Semoga penjelasan tadi bisa membuka wawasan kita terkait perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ini. Ihdinas siratal mustaqim, afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. History got me feeling the nostalgia when you look at me.